warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Fitriana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Lampung, mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2013061300. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di SMA Negeri 2 Padang Cermin kelas 11 dengan materi revolusi industri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik ya. Oke. Ada kendala jaringan? Apa suara jelas ya semua? Putus-putus ya? Ya Bu, putus Bu. Kalau keluar ya silahkan masuk lagi, join aja ya supaya tetap berada dalam kelas Zoom kita. Untuk memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang nanti kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Adli yang sudah memimpin doa. Ingatkan jangan lupa ya isi presensi kehadiran kalian di Google Classroom ya. Dari Google Form yang sudah Ibu bagikan, tadi Ibu cek sudah beberapa siswa masuk ke absennya sudah, tapi yang belum tolong untuk diisi. Sudah, semua sudah isi? Sudah, Bu. Bagus, kalau sudah. Materi pertemuan kita pada sebelumnya yaitu tentang reformasi gereja. Siapa yang masih ingat dengan materi reformasi gereja? Saya, Bu. Ya, silakan langsung saja sebutkan nama boleh, jadi biar agak cepat ya. Bu, sinyalnya jelek Bu. Iya. Penyimpangan gereja, Bu. Penyimpangan gereja, ya betul. Jadi benar ya. Jadi kita sebelumnya tentang reformasi gereja yang mempelajari tentang penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja. Di antaranya ada penjualan. Ini suara siapa ya yang ada anak kecilnya ya? Dimas Bu, Dimas. Dimas ya. Oh, Ya, Bu. terekam suaranya soalnya ya. Bukan. Dimas. Baiklah, kita lanjut ya. Untuk silahkan nanti kalian perhatikan gambar berikut. Ini Ibu ada sebuah gambar. Ya, terlihat gambarnya? Enggak Bu, sinyalnya jelek Bu. Belum, Bu. Belum. Tunggu ya. Gambarnya sedang berjalan. Sabar. Sudah nampak? Sabar ya. Belum, Bu. Tadi gambarnya. Ya. Nampak tidak? Sudah nampak? Nah, tampak? Apa Bu? Tampak ya, baik. Apa? Ini bentar. Mau slideshow-nya susah juga. Nah, ini coba diperhatikan gambarnya. Ada 3 gambar ya.
Ada yang tahu gambar apa dari ketiganya ini? Yang pertama yang ada bapak-bapaknya. Ini gambar apa coba? Alat komunikasi pertama yang ditemukan Apa kira-kira ini? namanya apa ya? Ini namanya telepon genggam. Telepon genggam yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Makanya orang biasanya kalau menyebut nelpon ngebel gitu ya. Nah, dari kata Alexander Graham Bell. Ini bentuknya sangat sederhana sekali ya. Kemudian gambar yang kedua ada telepon genggam yang masih ada antenanya dan ada telepon rumah. Dari gambar pertama ke gambar kedua apakah ada perubahan? Ada. Ada ya, lebih Ada, Bu. maju ya, lebih modern ya. Sekarang Modern. kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah gambar smartphone. Smartphone ini lebih canggih dari gambar yang kedua. Artinya dari ketiga gambar ini adakah perubahan? Ada, Bu. Ada. Ada, Nah, perubahannya karena hasil-hasil barang-barang ini adalah hasil dari industri, maka perubahan yang dapat kita simpulkan yaitu perubahan dalam bidang industri. Nah, istilah perubahan bisa disebut dengan revolusi. Maka dari itu, sebutan lainnya adalah revolusi industri. Tutup. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang revolusi industri. Kompetensi dasarnya masih sama ya dengan pertemuan kita sebelumnya. Tentang menganalisis keterkaitan antara pemikiran dan peristiwa-peristiwa penting di Eropa, merkantilisme, Renaissance, reformasi gereja, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia pada masa itu dan masa kini. Begitu juga dengan KD keterampilannya. Ini ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita ambil IPK-nya 33.8, 33.9, dan 33.10. Bisa dilihat ya, ini IPK-nya berkaitan dengan KD. KD tadi yang sudah kita bacakan yang pertama. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, siswa dapat menganalisis keterkaitan antara pemikiran yang melandasi revolusi industri dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia pada masa itu dan masa kini. Dan membuat karya tulis tentang revolusi industri yang berpengaruh bagi Indonesia dan dunia secara disiplin dan penuh tanggung jawab. Jadi nanti kalian jika diberi tugas tetap harus disiplin dan bertanggung jawab. Langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Setelah tadi kita mengetahui KD, IPK, dan tujuan, nanti Ibu akan memaparkan materi. Kita bisa tanya jawab di dalamnya, kemudian nanti ada sesi diskusi dan presentasi, kemudian nanti Ibu akan membagi sebuah rubrik melalui grup WA untuk penilaian terhadap teman, dan ada kesimpulan, refleksi, dan penutup. Nah, sebelum kita lanjut, tahukah kalian revolusi industri pertama kali terjadi di negara mana? Saya, Bu. Siapa? Sesi? Ya, di Inggris, Bu. Bagus, berarti kalian sudah membuka materi yang sudah Ibu bagikan ke Google Classroom. Tempo hari sudah Ibu bagikan semua modul ya, bahan ajar ya, termasuk bahan ajar untuk revolusi industri. Baik, kita lanjutkan. Pengertian revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Mari kita bahas. Siapa yang bisa mencoba berargumen apa revolusi industri? Saya, Bu. Silakan. Revolusi industri yaitu perubahan dalam industri dari manual beralih ke mesin, Bu. Iya, betul. Berarti sudah memahami ya, revolusi industri itu adalah bisa dilihat. Nah, perubahan besar dalam proses produksi dengan menggunakan mesin yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia dan tenaga hewan. Jadi ya, jadi dulunya itu ya, Agim, manusia itu sangat berpengaruh dalam industri sebelum ditemukannya mesin. Jadi semua industri menggunakan tenaga manusia. Yang dirasa tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia memanfaatkan tenaga hewan. Akan tetapi setelah revolusi industri ditemukan atau muncul revolusi industri, maka semua produksi beralih menggunakan mesin. Pertanyaannya, apakah manusia masih bisa untuk melakukannya?
produksi tersebut tentu masih manusia bisa untuk berada di dalam pabrik untuk mengoperasikannya, ya. Kita lanjutkan. Iya. Sekarang apa sih latar belakang dari revolusi industri? Ada Saya, yang Bu. tahu? Ya, silakan. Saya- Ceci. Karena Inggris memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan Inggris merupakan negara yang sangat kaya. Oke, jadi benar ya, Ibu jelaskan. Inggris itu adalah negara yang kaya. Punya banyak barang tambang, biji besi, timah, kaolin, kemudian menghasilkan wool. Wool itu bisa digunakan untuk produk dalam pabrik tekstil yang nantinya bisa menjadi pakaian seperti kita, ya. Kemudian letak negara Inggris strategis berada di jalur pelayaran perdagangan antara Amerika dan juga Eropa. Kemudian Inggris relatif aman dari peperangan. Bayangkan jika negara itu berada di wilayah perang, apakah kira-kira untuk membuat sebuah pabrik itu bisa? Tidak. Tidak, tentu saja sulit Tidak, Bu. ya, tidak aman negaranya. Baik, kemudian ada jumlah penduduknya banyak. Nah, kalau jumlah penduduk banyak, sangat mudah untuk mencari tenaga kerja yang bekerja di pabrik. Kemudian ada penemuan yang ditemukan oleh para ilmuwan di bidang teknologi yang sudah dilakukan di Inggris. Itu adalah latar belakang revolusi industri. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan gambar berikut. Iya, nampak? Nampak. Tokoh-tokoh Nampak, penemu Bu. revolusi industri ada 10. Ibu di sini contohkan 10, tapi nanti kalian bisa buka di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ke Google Classroom ya. Di situ banyak, nanti kalian bisa lihat, atau jika belum jelas bisa membuka melalui internet, melalui link. Nah, di sini ada mesin pemintal benang, kemudian mesin tenun, cap silinder, pesawat telepon, ya tadi ya, Alexander Graham Bell yang sudah Ibu contohkan, itu contohnya di bawah ada. Kapal uap, kapal kincir, pesawat terbang, alat pemisah biji kapas, mesin uap, kumparan terbang. Ini adalah contoh-contoh dari hasil penemuan pada masa revolusi industri. Nah, hasil-hasil ini sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat. Dari bermanfaat bagi Eropa, bahkan utamanya, dan juga bagi kita sekarang ini ya. Kita lanjutkan, apa sih dampak yang ditimbulkan dari revolusi industri? Ada yang tahu? Saya, Bu. Desi, Saya. silakan. Dampaknya hasil produksi meningkat, harga barang murah, khususnya urbanisasi. Iya, jadi dampak dari revolusi industri ada 3 ya, ada 3. Yang pertama dalam bidang ekonomi, kemudian politik, sosial. Dalam bidang ekonomi itu harga barang menjadi murah. Kenapa bisa harga barang murah? Karena ya setelah pabrik itu ada, yang namanya memproduksi barang itu menjadi lebih cepat. Kalau menjadi lebih cepat, tentu saja membutuhkan waktu yang singkat, modal yang sedikit, tentu bisa menjual dengan harga yang murah. Kemudian upah buruh murah. Warga banyak yang pindah ke kota, urbanisasi untuk bekerja dalam pabrik. Semakin banyak warga, semakin banyak yang minta untuk bekerja, tentu majikan akan memberi tawaran harga dengan murah. Karena kalau kamu mau boleh, kalau tidak mau bisa cari dengan pekerja yang lain. Nah, itu contoh dari bidang ekonomi dampaknya ya, masih banyak lagi. Kemudian dalam bidang politik, dampaknya dalam bidang politik itu ada munculnya imperialisme modern. Ya, munculnya imperialisme modern, kemudian ada lagi dalam bidang sosial, meningkatnya urbanisasi, kota-kota menjadi padat, kemudian kejahatan merajalela, ya. Kemudian kita lanjut, dampak revolusi industri bagi Indonesia, ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa yang tahu apa dampak revolusi industri bagi Indonesia? Ada yang tahu? Gim. Oke, dampak revolusi industri itu bagi Indonesia itu banyak ya. Salah satunya adalah berdirinya pabrik-pabrik. Kemudian Indonesia menjadi investasi asing. Nah, kemudian banyaknya
warga yang melakukan urbanisasi ke kota karena untuk mencari pekerjaan, dan salah satu yang jelas banget sekitar kejahatan yang merajalela di kota ya. Baik, kita lanjutkan sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Siap, paham, Bu? Saya, Bu. Ya, Adli, silahkan. Apa maksud dari kalimat berkembangnya imperialisme modern? Oke, ada yang mau mencoba menanggapi? Mungkin tahu jawabannya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jawaban dari apa yang dimaksud dari kalimat imperialisme modern, yaitu artinya misal penjajahan dalam bidang ekonomi. Oke, jadi terima kasih ya Linda ya sudah mencoba untuk berargumen. Jadi yang dimaksud dengan imperialisme modern itu yaitu penjajahan. Sebenarnya imperialisme itu kan artinya penjajahan. Dulu para bangsa Eropa melakukan imperialisme itu tujuan utamanya ada 3. Yang pertama gold, glory, dan gospel. Ingat ya? Gold, glory, dan gospel. Nah, mencari kejayaan, mencari kekayaan, Dan menyebarkan agama. menyebarkan agama. Tetapi setelah adanya imperialisme modern itu berubah. Orientasinya lebih ke perekonomian. Ya, paham ya Adli ya? Ya, Bu, paham. Baik. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bertanya jawab, kemudian Adli sudah menanyakan hasil pemikiran kritisnya mengenai apa yang sudah Ibu paparkan dalam PowerPoint. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok-kelompok kecil dalam grup WhatsApp kan? Kalian tetap bergabung kembali ke grup WhatsApp itu untuk melanjutkan diskusi dalam materi revolusi industri ini. Untuk anggotanya kan sudah ada, tempo hari sudah dalam grup itu ya, kembali lagi ke grup yang sama dengan menggunakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ke Google Classroom. Nanti dibuka Google Classroom-nya. Nanti Ibu kirim juga ke lewat WA saja, kalau tidak biar lebih cepat. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, nanti setelah itu silakan mempresentasikan ya. Silakan Ibu beri waktu sekarang 10 menit dari sekarang, silakan berdiskusi. Lulus sesi 5 Agustus. Sudah ya? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita Ya, Bu. lanjutkan untuk berpresentasi ya. Silahkan kelompok 1, siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Sesi, Bu. Silakan. Ya, Sesi. Pertanyaannya, jelaskan pengertian revolusi industri. Hasil Silakan Sesi untuk membacakan. Pertanyaannya, jelaskan pengertian revolusi industri. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu, revolusi industri adalah perubahan besar dalam proses industri dengan menggunakan proses produksi dengan menggunakan mesin yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia dan hewan. Oke, itu penjelasan dari Sesi. Untuk kelompok lain ada yang mau mencoba menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Irma. Dapatkah Anda memberi contoh perubahan yang dimaksud? Ya, coba Sesi. Coba bisa mencontohkan tidak apa hasil dari revolusi industri itu? Perubahannya. Contohnya alat pemintal benang
Yang Iya. awalnya menggunakan tenaga manusia beralih dengan menggunakan mesin yang lebih modern. Oh gitu. Coba Irma, jadi begini ya, Ibu tambahkan ya Irma ya. Jadi dulu itu ada alat pemintal benang itu menggunakan tenaga manusia, artinya masih dioperasikan oleh manusia. Tapi setelah adanya perubahan dalam revolusi industri ini menggunakan mesin. Pemintal benangnya sekarang sudah menggunakan mesin. Irma jelas ya? Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Silakan Adli. Ya. Dari jawaban kelompok kami, yaitu dari soal jelaskan latar belakang revolusi industri. Ya. Hasilnya? Faktor pendorong revolusi industri di Inggris. Yang pertama itu adalah faktornya Inggris itu negara yang kaya. Oke, terus? Yang kedua, menghasilkan wool. Terus yang ketiga, Inggris yang cukup strategis. Ya. Terus ketekunan rakyat Inggris untuk mengadakan penelitian ilmiah didukung oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil penemuan yang baru. Oke. Juga Inggris relatif aman bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa daratan yang sering dilanda peperangan. Oke. Dan jumlah penduduk Inggris yang banyak mampu menjadikan tenaga kerja di pabrik-pabrik. Oke. Ada yang kelompok lain ada yang mau mencoba menanggapi? Saya, Bu. Silakan Dila. Seperti apa bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah Inggris? Ya, silakan Adli tanggapi. Terima kasih bila izin menjawab. Bentuk perlindungan itu seperti memberikan hak paten pada hasil penelitian ilmiah itu. Oke, Ibu tambahkan ya. Nah, jadi di Inggris itu banyak orang pintar, orang cerdas melakukan penelitian ilmiah. Hasil karya ilmiah penelitiannya ini oleh pemerintah diberikan hak paten. Contoh, Adli sudah melakukan penelitian misalnya membuat obat anti nyamuk dari bunga mawar. Nah, supaya tidak ada orang lain mengakui hasil penelitian Adli, maka pemerintah memberikan hak paten. Jadi sampai kapanpun hak paten itu akan berguna. Tidak akan bisa ada yang mengakui bahwa obat anti nyamuk yang dibuat dari bunga mawar ini milik si A, padahal pembuatnya si B. Paham ya, Dila ya? Dan yang lainnya ya? Baik, kita lanjutkan dengan kelompok 3. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Saya, Bu, Agim. Silakan, Agim. Pertanyaannya, dampak yang ditimbulkan dalam berbagai bidang dari adanya revolusi industri di Eropa. Ya. Ya. Hasilnya? Hasilnya, dampak ekonomi, produksi lebih banyak, upah murah. Ya. Dampak sosial, terjadi urbanisasi, kejahatan merajalela, kota jadi padat. Dampak politik, berkembangnya imperialisme modern dan berkembangnya paham liberalisme. Oke, itu adalah jawaban dari kelompoknya Agim. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Siapa? Coba Dimas. Mau menanggapi tidak Dimas? Ya, silakan. Bu, dalam dampak sosial itu terjadi urbanisasi apa maksudnya? Oke, silakan Agim. Atau Reno? Karena banyak penduduk daerah. Ya, nggak apa-apa, Agim aja. Coba Agim. Karena banyak penduduk daerah yang berpindah ke kota untuk bekerja di pabrik. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, jadi efek dari atau akibat atau dampak dari revolusi industri itu karena di kota banyak pabrik sehingga masyarakat itu menganggap bahwa di setiap ada pabrik pasti ada pekerjaan. Maka masyarakat itu berbondong-bondong ke kota mencari pekerjaan. Nah, itulah yang disebut dengan urbanisasi ya. Kalau di Indonesia, contoh daerah yang banyak pabrik di mana kira-kira? Ada yang tahu tidak? Jakarta. Mana? Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya, daerah Pulau Jawa banyak ya.
Ada Ya, Tangerang Bu. juga bisa, Tangerang, Cilegon, Karawang, Bogor, Karawang, Iya, Bekasi, itu daerah banyak daerah banyak, Bu. industri. Nanti jika kalian sudah lulus sekolah, Wairate, Bu. kalau tidak punya niat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa untuk bekerja di perusahaan, ya. Ibu doakan semoga nanti kalian lancar untuk mencari pekerjaannya. Baik, kita lanjutkan Amin. dengan kelompok 4. Silakan kelompok 4, siapa yang mau mewakili? saya Bu. Irma, silakan Irma. Apa sajakah pengaruh revolusi industri di Eropa bagi kehidupan bangsa Indonesia? Ya. Hasilnya, pengaruhnya ada positif dan negatif. Pengaruh positif, banyaknya berdiri pabrik-pabrik asing. Pabrik banyak menyerap tenaga kerja, terjadinya urbanisasi. Pengaruh negatif, banyak petani yang kehilangan mata pencarian. Perusahaan kecil gulung tikar. Terjadi pengangguran, tindak kriminal merajalela. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok Irma tentang dampak revolusi bagi Indonesia. Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Tidak, cukup jelas ya berarti ya. Oke, Jelas, Bu. karena memang jelas sekali penjelasan dari Irma. Jadi memang benar, tidak jauh berbeda dengan dampak revolusi industri bagi Eropa dan Inggris ya. Salah satu yang paling menonjol itu banyaknya urbanisasi. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan yang selanjutnya, nanti hasil diskusi kita ini tolong kalian tuangkan ke dalam penilaian antar teman. Nah, ya, sesama teman. Jadi nanti sesi menilai Irma, menilai Agi, menilai Dimas, atau menilai Ardli. Nah, nanti rubriknya Ibu bagi ke grup WA. Setelah ini Ibu akan bagi, nanti kalian kirimkan kembali ke Ibu hasilnya. Ya, jangan lupa, itu sebagai penilaian kalian. Baik, kita lanjutkan pada kesimpulan. Siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Bu. Nah, rebutan. Kita coba Reno dulu ya, Dila ya. Silakan Reno. Oke, Bu, sebentar, Bu. Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Iya, ditunggu. Oke, Bu, dari hasil tadi yang Ibu sampaikan, ya kami dapat menyimpulkan bahwa revolusi industri membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut bersifat positif dan negatif. Selain itu, revolusi industri juga membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Eropa maupun dunia Eropa, Bu. Oke, jadi benar ya, revolusi industri itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Eropa, kemudian lebih luas lagi ke Eropa, khususnya ke Inggris maksudnya, lebih luas lagi di Eropa, dan tentunya bagi Indonesia. Dengan itu, dengan adanya revolusi industri ini, kita jadi menikmati nih kemajuan zaman. Kita bisa memiliki yang namanya smartphone dengan segala fitur kecanggihannya, sehingga kita bisa bertatap muka secara maya seperti ini ya. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Kemudian nanti Ibu akan kirimkan link soal, silahkan nanti kalian kerjakan melalui grup WA, sudah Ibu bagikan linknya. Nanti kalian silahkan dikerjakan, setelah itu dikirimkan kembali ke Ibu, itu sebagai penilaian kita hari ini. Jadi penilaiannya ada dari penilaian sikap, yang tadi selama pembelajaran sikapnya tidak sopan, tidak disiplin, tidak serius, itu akan ada penilaiannya. Saat berdoa tidak ikut berdoa, ada penilaiannya. Kemudian penilaian tertulis, seperti yang Ibu tadi katakan, link soalnya nanti Ibu bagikan, silakan dikerjakan dan dikumpulkan kembali ya. Kemudian ada penilaian proses dan ada penilaian keterampilan. Hasil dari diskusinya nanti Ibu jadikan sebagai penilaian keterampilan ya. Nah, sekarang kita coba untuk merefleksi apa saja yang sudah kita lewati pada hari ini. Coba Dila, apa sih yang kita merefleksi Dila bersama-sama, apa yang sudah kita lewati pada hari ini? Pada pembelajaran kali ini tidak ada materi yang sulit dipelajari, Bu. Dan ada ya? Itu ketika penjelasan tentang hasil dari revolusi industri. Oke, jadi
Tidak ada yang sulit ya hari ini ya. Ya, Bu. Bahkan yang menurut kalian menarik itu ketika kita membahas hasil revolusi industri. Memang benar ya, revolusi industri itu menarik materinya, apalagi kalau kita membahas hasil-hasil industri. Jika waktunya masih banyak, tentu saja akan lebih luas lagi kita membahasnya. Baik, untuk pertemuan berikutnya, Ibu harapkan kalian mempersiapkan materi selanjutnya, yaitu tentang revolusi Amerika. Silahkan nanti Ibu akan bagikan link tentang revolusi Amerika, dibuka, kemudian dibaca, supaya untuk pertemuan minggu depan kalian siap. Seperti tadi, minggu depan kan, minggu yang lalu kan Ibu sudah membagikan linknya ya, jadi kalian begitu kita mempelajari revolusi industri sudah siap. Bahan modulnya juga nanti Ibu bagikan ke Google Classroom. Jadi nanti begitu pembelajaran tentang revolusi Amerika, kalian siap. Pesan Ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ini masih pandemi. Jika kalian melakukan kegiatan di luar, karena Ibu yakin kalian pasti ada kegiatan di luar rumah. Ada yang karate, ada yang ikut membantu orang tua mungkin, atau kegiatan lainnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, banyak istirahat, jangan banyak begadang. Karena sebentar lagi kita akan melakukan ujian akhir semester. Jadi materi-materi yang sudah lewat tetap dipelajari supaya nanti kalian siap untuk menghadapi ujian akhir semester. Cukup jelas ya? Oke, tetap semangat untuk pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.